Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPN dan PPNBM. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota, yaitu Kuyun Nindasari, Rizka Dwi Astuti, Arista Fajarningsih, Dewi Palupi, Hasya Fatharani, Maita Lulut Widyastuti, Wilis Gita Kinasis, Anissa Widilia Rahmawati. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPN dan PPNBM. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pengenaan PPN dan PPNBM atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri. Nama Wilis Gita Kinasis, NIM 2018-008358. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisinya. Pajak yang dikenakan sebesar 10% atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri, sedangkan yang tidak dikonsumsi di dalam negeri atau diekspor akan dikenakan pajak sebesar 0%. Pajak ini dikenakan dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Secara terminologi, barang kena pajak atau BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumannya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dikenakan pajak. Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk dipakai. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian atau nilai impor, nilai ekspor yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Pajak masukan PM adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau impor BKP. Untuk yang terakhir, pajak keluaran PK adalah PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau ekspor BKP. Nah, untuk objek PPN-nya itu ada 3, yaitu penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, dan penyerahan jasa kena pajak. Untuk barangnya sendiri ada 2, yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Untuk contoh barang berwujudnya itu barang bergerak dan tidak bergerak. Contoh untuk barang tidak berwujud itu seperti hak atas merek dagang, hak paten, dan hak cipta. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Anissa. Silakan waktu dan tempatnya. Nama saya Anissa Widilia Rahmawati dengan NIM 2018-008511. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu ada barang. Barang di sini ada 4, yaitu barang berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Contohnya, hak atas merek dagang, hak paten, dan hak cipta. Slide selanjutnya ada kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, biji besi, timah, emas, dan lain-lain. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat seperti beras, gabah, sagu, jagung, kedelai, garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium. Lalu selanjutnya, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang terakhir, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Selanjutnya ada jasa.
Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, dan hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik seperti dokter umum, dokter spesialis. Jasa di bidang pelayanan sosial seperti panti asuhan, jasa pemakaman, pemadam kebakaran, jasa tempat olahraga non-komersial. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Jasa keuangan di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi termasuk sistem syariah. Jasa asuransi. Jasa keagamaan seperti pemberian khotbah atau dakwah. Jasa pendidikan atau sekolah maupun luar sekolah. Jasa kesenian dan hiburan. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. Jasa angkutan umum di darat dan di air, angkutan udara LN. Jasa tenaga kerja termasuk jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. Jasa perhotelan seperti persewaan kamar di hotel, motel, losmen, dan hostel. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Jasa penyediaan tempat parkir. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Jasa boga atau catering. Pengecualian objek PPN. 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. 2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. 3. Uang, emas batangan, dan surat berharga. 4. Penyerahan BKP kepada maklar sebagaimana Undang-Undang Hukum Dagang. 5. Penyerahan BKP untuk jaminan hutang piutang. 6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antara cabang dalam hal PKP memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang. Subjek PPN. Pengusaha kena pajak. Pengusaha yang memilih menjadi PKP. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Subjek pajak. Bagan, dari atas ada pengusaha, ke bawah orang pribadi dan badan. Orang pribadi dan badan menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, termasuk ekspor barang tidak berwujud, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean. Nama Hasya Fatharani, NIM 2018 008344. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu subjek pajak. Subjek pajak ialah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak ini menurut pasal 2 ayat 1 itu meliputi yang pertama pengusaha. Pengusaha itu meliputi orang pribadi dan juga badan yang terdiri dari yang pertama menghasilkan barang, yang kedua mengimpor barang, yang ketiga mengekspor barang, termasuk ekspor barang tidak berwujud, yang keempat melakukan usaha perdagangan, yang kelima melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa, yang keenam memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean. Menurut status hukum, subjek pajak itu
meliputi 1. Subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 ayat 3. Yang kedua, subjek pajak luar negeri itu menurut pasal 2 ayat 4. Slide selanjutnya termasuk pengertian menghasilkan. Yang pertama, merakit. Merakit ialah menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, memasak. Memasak ialah mengolah barang dengan cara memanaskan, baik dicampur bahan lain maupun tidak. Yang ketiga, mencampur. Mencampur ialah mempersatukan 2 atau lebih unsur atau zat untuk menghasilkan 1 atau lebih barang lain. Yang keempat, mengemas. Mengemas ialah menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya. Yang kelima, membotolkan. Membotolkan ialah memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol tersebut yang sudah ditutup menurut cara tertentu. Slide selanjutnya, pengecualian subjek PPN terdiri dari 3 yang meliputi: yang pertama, pengusaha yang termasuk pengusaha kecil dan memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua, peredaran bruto per tahun lebih kecil atau sama dengan 600 juta rupiah, atau untuk JKP dengan peredaran bruto lebih kecil atau sama dengan 120 juta rupiah. Yang ketiga, pedagang eceran yang tidak memenuhi sebagai PKP. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Arista. Untuk Mbak Arista saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arista Fatsaningsih, NIM 2018-008338. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP. Dalam DPP ini dibagi menjadi 5 faktor. Faktor yang pertama adalah harga jual, faktor yang kedua adalah penggantian, faktor yang ketiga adalah nilai import, faktor yang keempat adalah nilai ekspor, dan yang kelima adalah nilai yang sudah ditetapkan oleh Kemengu. Nah, setelah kita mempunyai 5 faktor itu, kita kerucutkan lagi menjadi dasar untuk menghitung pajak tarutang. Jadi setiap orang yang melanggar pajak atau dikenakan pajak itu atau utang di pajak itu akan dihitung biaya berapa yang akan mereka bayar menggunakan 5 faktor tersebut. Selanjutnya adalah penghitungan PPN. Nah, di dalam penghitungan PPN ini sendiri ada rumusnya. Yang pertama adalah tarif PPN. Nah, setiap PPN ini selalu akan dikenakan sebesar 10% dikali dasar pengenaan pajak, atau gampangannya untuk menghitung adalah dasar pengenaan pajak sama dengan total pajak keluar dikurangi total pajak masuk. Nah, itu cara menghitung PPN dengan mudah. Selanjutnya adalah PPNBM. Apa itu PPNBM? Itu adalah rangkaian keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat dengan penghasilan tinggi dan masyarakat dengan penghasilan rendah, serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif, maka penyerahan atau impor barang berwujud atau tergolong mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM yang hanya dipungut pada sumbernya, yaitu pabrik atau impor barang yang kita lakukan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Astuti dengan NIM 2018-008337. Di sini saya akan melanjutkan slide yang sudah disampaikan oleh Arista. Objek dan subjek PPNBM. Objek PPNBM adalah penyerahan dan atau impor barang berwujud yang tergolong barang mewah.
Subjek PPNBM adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong barang mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaannya, serta pengusaha kena pajak yang melakukan impor barang mewah. Untuk tarif PPNBM serendah-rendahnya adalah 10% dan setinggi-tingginya adalah 75%. Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong barang mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Kelompok tarif PPNBM ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Studi kasusnya, PT memproduksi BKPTM atau barang kena pajak tergolong mewah dengan tarif 20% dalam bulan November 2015 menjual barang kepada PT ABX harga 500 juta rupiah yang belum termasuk PPN. Harga jual barang adalah 1.300.000.000 rupiah yang sudah termasuk PPN dan PPNBM 20%-nya. Untuk slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kuyun Lindasari. Perkenalkan, nama saya Kuyun Lindasari, NIM 2018008330. Yang selanjutnya yaitu kasus A, perhitungan PPN dan PPNBM. Harga barang yaitu 50 juta rupiah. Dikurangi PPN tarif sebesar 10% dikali 50 juta rupiah, hasilnya 5 juta rupiah. Dikurangi PPNBM tarif sebesar 20% dikali 50 juta rupiah, hasilnya 10 juta rupiah. Jumlah harga yang kepada PT ABX yaitu 65 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal bagi PT ABC sebagai penjual atau pemungut PPNBM. Jurnal sebelah kiri kas atau piutang sebesar 65 juta rupiah. Di sisi kanan, PPN keluaran sebesar 5 juta rupiah. Di sisi kanan, ada utang PPNBM sebesar 10 juta rupiah. Dan masih di sisi kanan, ada penjualan sebesar 50 juta rupiah. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Meita Lulut Widyasuti, NIM 2018008351. Materi selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal bagi PT ABX sebagai pembeli atau yang terpungut pajak pertambahan nilai barang mewah yaitu di sisi kiri terdapat pembelian atau persediaan sebesar 60 juta rupiah. Lalu ada pajak pertambahan nilai masukan senilai 5 juta rupiah dan di sisi kanan terdapat kas atau utang senilai 65 juta rupiah. Keterangannya yaitu apabila PT ABX akan menjual lagi barang yang dibeli dari PT ABC tersebut, maka PT ABX tidak boleh lagi memungut pajak pertambahan nilai barang mewah, namun masih boleh memungut PPN ke konsumennya. Lalu untuk kasus B, perhitungan PPN yaitu dikenakan tarif sebesar 10% dibagi 110 ditambah 20 dikalikan dengan harga jual sebesar Rp1.300.000, hasilnya ada Rp100.000. Untuk perhitungan pajak pertambahan nilai barang mewah yaitu dikenakan tarif sebesar 20% dibagi 110 ditambah 20 dikalikan dengan harga jual sebesar Rp1.300.000, hasilnya ada Rp200.000. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.